Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta, selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat, rezeki lancar ya. Mudah-mudahan seperti itu harapan saya ya. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Kado untuk Bunda ya. Pastinya insya Allah kita akan berusaha untuk menyajikan video-video yang bermanfaat untuk bunda-bunda semua seputaran bunda, anak-anak, dan pokoknya ranah kerja bunda ya. Oke, kita hari ini akan sharing kembali tentunya dengan tema berbeda. Dan hari ini kita banyak akan mengambil beberapa referensi-referensi yang sering diobrolkan, yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita, bahwa kita sering banget dengar kalau punya anak banyak, punya anak 1, 2, sama punya anak banyak itu kira-kira gimana caranya supaya tidak terlalu stres, tidak terlalu stres. Maksudnya bagaimana ketika punya anak banyak tapi tetap enjoy aja. Tema kita hari ini tuh lebih kurang seperti itu ya, oke? Tapi sebelumnya nanti ya setelah nonton video ini jangan lupa untuk selalu kasih subscribe, like, comment, share juga jika memang video ini bermanfaat ke seluruh media sosial bunda-bunda semua ya, agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Nah, baik bunda, kita mulai saja ya sharing kita hari ini, yaitu dengan tema meskipun punya anak banyak tapi tetap enjoy. Banyak di sini mungkin lebih dari 4 ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 ya. Soalnya sekarang apalagi zaman sekarang tuh udah nggak tahu ya, untuk kemungkinan seseorang punya anak banyak itu tidak terlalu banyak orang seperti itu bisa dihitung ya, meskipun masih banyak tapi tidak terlalu seperti dulu. Kalau zaman nenek saya dan nenek bunda-bunda semua mungkin itu rata-rata punya anak banyak. Tapi kalau di zaman sekarang Mi dan bunda-bunda di luar sana itu mungkin ya Masya Allah tabarakallah sekali kalau seandainya memang memutuskan untuk tetap punya banyak anak di atas 5, 6, 7, 8, bahkan 9, bahkan 10 seperti itu ya. Oke, kita kembali ke tema kita pada hari ini. Judulnya adalah tetap enjoy meskipun punya banyak anak. Oke, nah apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi seseorang ibu itu bisa enjoy mengurus anak 1, 2, 3? Jangankan banyak ya, ngurus anak 1 pun kalau nggak enjoy ya nggak bakal enjoy seperti itu ya. Nah itu tuh ada banyak hal yang mempengaruhi, ada faktor-faktor supaya ibu itu bisa tetap enjoy dalam mengurus anak 1 dan banyak. Nah yang pertama insya Allah di sini sudah saya rangkum beberapa. Yang pertama adalah niat. Nah, ketika seseorang wanita ya dikaruniai oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah ya untuk hamil kemudian melahirkan ya, itu kan berarti insya Allah sudah percaya seperti itu. Nah niat kita ya ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah seperti itu ya, kita luruskan saja bahwa kita menikah itu untuk beribadah. Salah satunya yaitu dengan memiliki banyaknya keturunan untuk supaya menjadi generasi penerus kita seperti itu ya, generasi yang insya Allah kita harapkan generasi Rabbani, generasi yang mengenal Tuhan ada di hatinya, generasi yang insya Allah benar-benar kita harapkan akan menjadi generasi peradaban seperti itu ya, benar-benar mengenal Allah benar-benar ada dalam hatinya seperti itu, benar-benar kuat akidahnya, generasi yang kuat fisiknya ya, kemudian kuat badannya, kuat fisiknya, kuat badannya, kemudian selain itu generasi yang sehat, generasi yang soleh dan soleh, itu yang kita harapkan. Nah tapi ketika kita sudah ada niat tadi seperti itu ya sudah ya, niat kita sudah hebat, sudah bagus sekali ya, ingin mendidik anak dengan supaya anak ini kita harapkan menjadi generasi peradaban umat ya, yang berperan dalam peradaban umat seperti itu ya, sudah kita urus bismillah seperti itu ya. Nah ini karena sudah memang sudah niat bismillah ya, apapun yang terjadi kedepannya saya urus anak saya dengan sebaik-baiknya bismillah ya, dengan bisa dibilang dengan apa ya, serido-ridonya, dalam keadaan senang hati ibunya, dalam keadaan kemudian fisiknya dalam keadaan seperti apapun itu karena sudah
niat ya, karena yang kita harapkan ketika kita mempunyai anak kemudian kita urus sebaik-baiknya, kita harapkan adalah apa, pahala jariah dari kita mengurus anak. Apa, insya Allah ketika kita sudah mengurus anak, kemudian anak itu menjadi anak yang solih dan solihah ya, anak kita itu ya, insya Allah nanti akan sangat membantu kita apa kelak ya, insya Allah, karena apa, karena harta yang paling berharga itu kan kelak ketika kita sudah tidak ada ya, amal-amal kita, sedekah-sedekah kita ya, diantaranya adalah anak yang solihah, ilmu yang solih dan solihah, ilmu yang bermanfaat ya, seperti itu. Kemudian sedekah jariyah yang terus mengalir. Contohnya kita memberikan Al-Quran ke para penghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran dengan mudah dengan Al-Quran yang kita berikan ya. Kemudian mereka pergunakan ilmu mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian insya Allah dan itu juga insya Allah tercatat sebagai pahala jariah kita ya, insya Allah ya. Kemudian ketika kita memberikan wakaf kita ke masjid itu digunakan ya sebaik-baiknya oleh jamaah ya, untuk belajar menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah setiap majelis-majelis ilmu yang ada di masjid itu insya Allah itu juga pahalanya jariah untuk kita ya, selalu mengalir kelak ketika kita sudah tidak ada. Nah, sama dengan anak ya, ketika kita sudah niat anak kita urus ya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha ya, ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah meninggal ya, insya Allah itu sangat membantu kita kelak. Nah itu karena kita memang sudah niat. Nah ini berhubungan sekali dengan apa, dengan ya tujuan menikah dengan pasangan tadi apa ya, karena tujuan menikah itu tidak hanya senang-senangnya saja, tapi apa ya, ketika kita punya anak ya kita harus bersama-sama dengan harapan ini nanti anak bisa membantu kita ya, membantu kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah ketika memang kita sudah tidak ada ya, menjadi anak yang solih dan solihah ya, yang membantu kita, insya Allah pahala-pahalanya karena kita sudah mengurus anak-anak ini menjadi pahala jariah untuk kita, seperti itu. Nah itu untuk niat ya. Nah jadi insya Allah ketika kita memang sudah niat, insya Allah kita akan enjoy, kita kembali lagi ke niat kita tadi, karena kita sudah niat kita sudah bagus menikah karena Allah, mempunyai anak kita urus ya, kita jaga sebaik-baiknya menjadi anak soleh dan solihah ya, sudah itu insya Allah kita enjoy kalau visi kita sudah jelas seperti itu. Nah oke, ini untuk yang pertama ya, panjang lebar kali tinggi. Nah untuk yang kedua yaitu dukungan suami, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena jangankan anak banyak, anak satu pun kalau dukungan suami bukan hanya dalam hal bantu-bantu ya ini ya, tapi lebih ke kejiwaan, kondisi jiwa seorang ibu, maksudnya menjaga perasaan ya, menjaga perasaan seorang ibu yang mengurus anak ya. Misalkan suami bekerja di rumah, di luar, sementara ibu yang setiap hari bahkan malam pun masih begadang ya, yang namanya mungkin masih punya anak satu seperti itu, apalagi masih kecil. Nah ini kan yang benar-benar merasakan seperti itu. Nah butuh banget yang namanya dukungan, bukan hanya dari yang seperti saya ucapkan tadi, bukan hanya dari sekedar membantu atau apa-apa seperti itu, tapi lebih ke kejiwaan ya. Kejiwaan di sini maksudnya harus dijaga perasaan ya, perasaan sang istri ini, bagaimana caranya ketika mengurus anak itu tetap enjoy. Jangankan satu, bila mendapatkan dukungan suami bukan hanya dalam hal memudahkan urusan yang harus dikerjakan dengan fisik ya, mungkin nyapu ngepel, cuci piring, beres-beres rumah seperti itu, bukan hanya hal seperti itu, tapi lebih ke kejiwaan ya. Kejiwaan itu maksudnya seperti ini, menjaga perasaan, hal-hal sepele, misalkan ketika yang namanya seorang istri ketika mengurus anak, apalagi anak masih kecil ya, misalkan ini saya contohkan satu ya, itu secara fisik itu kan anak masih banget membutuhkan kita, nempel banget ke kita, otomatis yang namanya pekerjaan rumah tangga, misalkan beberes-beresan tadi itu banyak bisa dibilang
meskipun sudah ditotalitaskan, karena memang si anak masih benar-benar secara fisik membutuhkan kita, itu banyak yang tidak terjangkau, banyak yang tidak terpegang, banyak yang tidak terjamah. Nah, ya, hal-hal seperti itu ketika suami menjumpai hal seperti itu ya, ada baiknya bersikap senyum-senyum aja, senyumin aja ya. Misalkan pulang kerja, mendapati pekerjaan rumah itu tidak ada beres-beresnya, ya udah bersikap senyum-senyum aja, dibantu bereskan sebisanya. Kalau memang seandainya memang sudah pulang kerja itu sudah lelah ya, ya sudah, diterima-terima aja, diplongkan aja pikiran, gimana caranya jangan sampai hal-hal seperti itu malah ditimpahkan ke seorang istri tadi loh, yang bisa dibilang kerjanya nggak ada habis-habisnya. Misalkan gimana sih ini seharian di rumah gitu kan, seharian di rumah tapi kok nggak beres-beres, anak juga cuma satu, emang nggak punya kesempatan untuk apa istilahnya ngebarisin rumah. Nah, maksudnya hal-hal seperti ini tuh kan tidak perlu diucapkan seperti itu ya. Kalau seandainya memang tujuannya untuk membantu ya boleh, sang suami boleh membantu, tujuannya untuk membantu atau mengingatkan, mungkin mungkin kalau seandainya ada waktu-waktu luang, istri bisalah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Tapi ini kejadiannya kalau seandainya memang benar-benar tidak bisa, anak rewel lah, maunya digendong aja atau apa-apa ya. Apalagi untuk sudah memasuki usia yang namanya makanan pendamping ASI, itu butuh ekstra. Ibu membuatkan makanan-makanan ya, pagi-pagi sudah membuatkan makanan, udah tampil subuh untuk sarapan supaya anak makan makanan buatan ibunya, bukan makanan yang dibeli ya. Atau apalagi makanan yang dari pabrik misalkan langsung diseduh pakai air seperti itu. Nah, itu kan butuh waktu. Apalagi kalau seandainya ketika dimakan paling dimakan 1 suap 2 suap, setelah itu sudah. Nah, itu kan ibu berpikir muter otak istilahnya, bagaimana caranya anak saya ini bisa makan. Oke, bikin lagi. Nah, ketika bikin lagi masakan untuk anak-anak, untuk dimakan anak itu kan misalkan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, pekerjaan rumah yang lainnya itu tidak terjamah lagi, tidak tersentuh lagi itu pekerjaan. Bahkan yang namanya cucian, meskipun sudah pakai mesin cuci itu bisa agak lama prosesnya gitu. Nah, maksudnya dukungan suami ini benar-benar sangat dibutuhkan ya untuk kejiwaan seorang istri gitu. Tidak perlulah yang namanya ngomong ini di rumah kok nggak beres-beres pekerjaan atau apa-apa, maksudnya nggak perlu lah ya. Cukup ditanya bagaimana keadaanmu istriku, mengurus anak di rumah, apakah kau baik-baik saja, bagaimana kondisi kejiwaanmu gitu kan, sambil dilus-lus sedikit, sambilnya udah pokoknya pokoknya seorang istri itu dia akan enjoy sekali dalam mengurus anaknya ya. Nah, ini sangat bagus pengaruhnya untuk apa? Untuk emosi seorang ibu ketika memang mendapatkan dukungan ya, dukungan kejiwaan yang seperti saya contohkan tadi. Tidak perlu mengucapkan hal-hal yang kurang disukai suami, misalkan rumah tidak beres atau apa seperti itu, sudah diamkan saja. Seorang suami tidak perlu sebagai seorang suami tidak perlu ngomong seperti itu. Kalaupun seandainya memang bisa dibantu oleh seorang suami, dibantu seperti itu ya. Nah, kemudian ini dukungan suami tadi. Nah, ketika seorang istri didukung ya, dia bahagia dengan kehidupannya yang seperti itu tadi ya, meskipun yang namanya banyak pekerjaan yang tidak tersentuh, tidak terselesaikan seperti itu, ketika suami mendukung, hasilnya akan luar biasa. Kenapa? Karena energi seorang ibu akan dicurahkan pada anaknya dalam hal apapun ya. Ibunya cerdas, pintar dalam hal apa, ditumpahkan semua, diajarkan semua ke bayinya. Apalagi ibu yang cerdas, ibu yang sudah tahu, ibu yang sudah belajar, itu akan benar-benar mengajari anaknya dari bayi ya, dari bayi. Misalkan belajarnya harus apa, ini perkembangan usia seperti ini, anak saya harus diajari apa, usia segini anak saya harus diajarkan apa. Itu ibu cerdas. Ibu cerdas itu ibu yang sudah belajar ya, mau belajar dan mau mengajarkan ke anak-anaknya. Terus ibu yang belum belajar apa belum cerdas? Ya tidak juga, karena memang mungkin belum punya kesempatan. Nah, seperti itu. Nah, oke.
Nah, intinya seperti ini. Ketika mendapatkan dukungan suami, istri akan plong seperti itu. Dan efek negatifnya itu tidak ada ke anak, ke istri dan ke anak. Contohnya apa? Ketika hati istri senang, ya, semua yang baik-baik ditumpahkan, diajarkan, dicurahkan ke anaknya, ya, seperti itu. Kemudian diajarkan semua. Intinya emosi tidak keluar, tidak ditumpahkan ke anaknya yang tidak baik-baik itu, yang negatif, ya. Ya, marah-marah seperti itu tidak ada ke anak-anaknya. Kenapa? Karena suami mendukung. Bukan hanya dari segi hal-hal yang dikerjakan secara fisik, tapi apa? Dari segi kejiwaan, dari segi pikiran. Seorang suami benar-benar menjaga hati seorang istrinya. Itu tidak akan ada istri marah-marah sampai mukul, sampai ini, sampai apa-apa itu, ya, kalau memang tidak ada penyebabnya. Kebanyakan yang kita jumpai adalah, ya, jangankan mengurus anak yang sedikit loh, satu mengurus anak, maksudnya jangankan mengurus anak banyak, mengurus anak satu pun kalau suami tidak mendukung, maksudnya dari segi kejiwaan, dari segi pikiran ibu tidak nyaman, itu pasti akan banyak yang namanya bentakan, pukulan ke anak itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Itu penyebabnya salah satu itu, ya. Istri sudah lelah dengan pekerjaan rumah, ditambah dengan dia lelah pikiran, lelah hati, lelah kejiwaannya karena tidak mendapatkan dukungan. Oke, seperti itu ya, pandang lebar ternyata dukungan suami ini memang sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesehatan badan. Nah, ini faktor-faktor pendukung yang lain ya, ketika bagaimana caranya seorang ibu itu bisa enjoy mengurus banyak anak, ya. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan banyak seperti itu. Berarti ini adalah faktor kesehatan badan seorang ibu. Nah, ini dia. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya mengurus anak-anak banyak, masih kecil-kecil, ya, itu secara fisik benar-benar terkuras, apalagi kalau benar-benar sendiri, ya. Sendiri dalam artian tidak hanya mengurus anak-anak, tapi pekerjaan rumah juga dikerjakan juga. Nah, seperti itu. Tapi ini ketika mengurus banyak anak itu kan ada yang sudah umur sekian. Misalkan anak 5, satu usia 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Itu kan banyak ya. Nah, ini kalau seandainya bisa seorang ibu menjadikannya tim, ini akan benar-benar meringankan loh. Anak 10 tahun sama 8 tahun. Ini kan jangankan 8 tahun, 6 tahun saja kalau ibunya bisa memegang, maksudnya yang ini bisa sudah diajak musyawarah, kompromi seperti itu. Dek, Kak, kamu seperti ini, nanti adiknya diajak seperti ini, jadi diarahkan seperti ini. Nah, itu namanya tim. Jadi ibunya tinggal ngajarin anak-anaknya. Kalau anaknya sudah bisa diajak kerjasama, diajak kerja tim, seperti itu. Jadi benar-benar akan meringankan tugas malah ini, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena anak satu itu jadi role model, ya. Jadi contoh untuk adik-adiknya. Jadi kita ajari anak pertama kita untuk seperti ini supaya bisa mencontohkan ke adik-adiknya, seperti itu. Insya Allah dari segi kesehatan seorang ibu pun karena yang timnya sudah banyak yang mengerjakan ini tadi. Misalkan menyetrika yang seharusnya seorang ibu misalkan seorang ibu yang biasa mengerjakan, nah ini udah di backup nih sama anak ke satu, ada dibantu dengan anak kedua, seperti itu. Anak ketiganya nanti misalkan ngambilin pakaian dari sini ke sini, nah seperti itu. Kemudian nanti cuci piring, ada pembagian tugas juga. Nah itu malah jadi tim banget kalau sudah seperti itu, ya. Ini untuk kesehatan badan. Nah, saya bahas lagi ke kesehatan badan, ya. Untuk awal-awalan, apalagi masih bayi, ya, yang namanya seorang ibu itu kan begadang. Nah, ini yang namanya mudah masuk angin, ya, mudah masuk angin, kemudian kepala pusing, itu kan sudah jadi
bukan hal kebiasaan sih ya. Sudah sering lah kita, bukan rahasia umum, sudah sering kita terima yang bukan sudah sering kita terima. Saya pun mengalami seperti itu ya. Kok mudah masuk angin, kepala pusing seperti itu ya. Apalagi kalau seandainya memang punya mah ya, harus dijaga ya dengan tidak boleh telat makan. Tapi kan ibu menyusui kan kadang-kadang ada telat makannya, ada apa karena memang belum bisa ya, lagi apa seperti itu, akhirnya telat makan seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi faktor karena ke fisik kita, ke kesehatan kita juga. Nah, ketika kita kurang fit, kalau kurang sehat, itu bisa jadi pemicu seorang ibu tidak enjoy dalam mengurus anak-anaknya seperti itu ya. Jadi hal penting banget lah ya. Jadi hal penting banget. Makanya seorang ibu benar-benar harus memperhatikan kesehatannya juga agar lebih enjoy, lebih santai, lebih asik, lebih senang, lebih bahagia dalam mengurus buah hatinya. Dan ini tidak terlepas dari dukungan seorang suami lagi ya, tanggung jawab kesehatan seorang istri ya, supaya tetap sehat, supaya lebih enjoy makin bahagia dalam mengurus buah hati ya, karena yang namanya istri di rumah mendampingi anak-anak seperti itu ya. Nah, itu faktor kesehatan badan, kemudian kesehatan jiwa. Nah, ini kembali lagi ke kesehatan jiwa seseorang. Saya sedikit mau mau bahas sedikit ya. Jadi kesehatan jiwa seseorang, psikologis ya, kejiwaan seseorang istri ya, itu sangat tergantung dari masa lalu, seperti apa dia dibesarkan ya. Misalkan apalagi untuk yang namanya cepat stres seperti itu, depresi ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu sangat besar penyebabnya itu bisa disebabkan sangat besar penyebabnya karena faktor masa lalunya. Bagaimana seseorang ibu ini dibesarkan dulu waktu masih gadis. Nah, waktu masih gadis kan itu kan dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana ini hubungan dia dengan orang tuanya, terutama ayahnya ya. Apalagi yang namanya anak gadis itu perlu banget yang namanya hubungan yang baik bukan hanya dengan ibu ya, tapi dengan ayahnya. Peran ayah untuk dalam mengurus anak wanita itu, terutama untuk kesehatan jiwanya, itu sangat besar ternyata. Nanti insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Sangat besar. Kalau seandainya anak dari masa kecil ya, dari usia pokoknya dari bayi, dari nggak deket sama ayahnya sampai menikah, sampai punya anak nanti, itu itu akan terbawa seperti itu. Seorang anak gadis yang tidak dibesarkan dengan penuh kehangatan dalam keluarganya, maksudnya dengan orang tuanya, itu akan berdampak nanti ketika hubungan dia dengan suami dan anak-anaknya. Bagaimana cara dia mengurus anak-anaknya, bagaimana seorang ibu menyikapi dari setiap tantangan dalam mengurus anak ya. Ini kembali lagi nanti kita ke tema kita, enjoy atau tidakkah, cepat depresi, cepat stres atau tidakkah. Ini sangat penyebabnya di kehidupan dia dibesarkan. Apakah dari keluarga yang berasal dari keluarga yang hangat, rasa kasih sayang yang tinggi di situ, terjalin rasa kasih sayang tinggi di antara orang tua dengan saudara-saudara, dengan adik kakak seperti itu. Nah, itu akan berbeda dengan anak yang dibesarkan tanpa itu gitu loh. Meskipun ada orang tua tapi nggak dekat dengan orang tua, dengan ibu ya biasa, dengan ayah apalagi seperti itu. Sudahlah ayahnya bekerja, tidak dekat juga. Sebenarnya meskipun ayah sibuk, itu bisa loh secara batin dekat dengan anaknya. Caranya apa? Caranya sering ditanya bagaimana perasaan hatinya, suka tidak dengan menjalankan kegiatan ini, aktivitas ini. Kemudian apa yang bisa dibantu oleh ayah untuk menyelesaikan hal yang tidak kamu suka ini. Maksudnya dari segi hatinya itu sering disentuh, walaupun ayahnya bekerja, itu sangat bisa ketika ngobrol dari hati ke hati seperti itu.
Nah, itu jadi sangat sangat pengaruh ya. Jadi kesehatan jiwa seseorang anak perempuan, anak belajar kuat dari ayahnya ya, dari ibunya, kemudian bagaimana bersikap ke lawan jenis, ke itu dari ayahnya seperti itu, bagaimana memperlakukan ini dan ini itu dari ayahnya ya. Itu harus benar-benar dijaga untuk misalkan kita yang sekarang para bunda punya anak laki-laki, tidak hanya laki-laki, perempuan terutama, itu jangan hanya dekat ke kita, tapi ke ayahnya, ya, ke ayahnya. Karena itu sangat berpengaruh nanti bagaimana dia menjalani kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan dia membesarkan, mendampingi anak-anaknya, cepat stres atau tidakkah dia gitu. Apalagi memang anak gadis yang dulunya sering mendapatkan bentakan, marahan, cacian, makian dari seorang ayah, wah udah itu maksudnya ya apa sih, bisa dibilang punya masa lalu yang membekas seperti itu ya. Tapi itu memang tidak bagus, meskipun seorang anak gadis punya masa lalu yang tidak bagus ya, itu tetap harus berusaha dibuang, maksudnya seperti itu. Yang namanya orang tua itu kan seperti apapun tetap orang tua kita, maksudnya seperti itu ya. Mungkin cara orang tua mendidik kita dulu salah, tapi ya itu dulu maksudnya karena mereka untuk belajar bagaimana cara mendidik anak yang benar itu mungkin tidak ada tempatnya. Yang selama ini yang orang tua kita perhatikan mungkin orang tua mereka, kakek kita, maksudnya bagaimana cara kakek nenek kita mengurus anak-anak, bersikap baik atau tidak, hangat atau tidak dengan keluarga, ya bisa jadi itu yang orang tua kita atau ayah kita praktekkan ke kita seperti itu. Apalagi karena akses zaman dulu untuk belajar kan tidak mudah. Oke, kita maklumin saja sebagai anaknya, kita harus membuang masa lalu itu. Kalau seandainya memang tidak baik, buang masa lalu, dan yang kita curahkan, yang kita berikan ke anak-anak kita adalah yang baik-baik. Agar apa? Agar kelak anak-anak kita itu menjalani kehidupan pernikahan yang baik bersama suaminya, baik dalam mengurus anak-anaknya seperti itu. Jadi kita putus rantai itu, kita maafkan, tidak ada yang salah ya, kita maafkan seperti itu. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi ya beberapa faktor yang membuat seorang ibu enjoy dalam mengurus anak ya, anak banyak maksudnya di sini ya. Yang pertama tadi niat ya, niat lillahi ta'ala, karena Allah, bismillah ya. Kemudian dukungan suami ya terkait dengan kesehatan mental ini. Kemudian faktor kesehatan badan seorang ibu, seorang kita itu sangat berpengaruh juga, sangat penting, dan itu harus dijaga juga. Dan kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa kita terus berusaha untuk supaya kita ini positif ya, kita afirmasi hal-hal positif, buang hal-hal negatif ya, agar seorang ibu itu bisa mencurahkan, bisa maksimal mengajari anak-anaknya. Oke, ini saja dulu sharing kita pada hari ini. Maaf agak kepanjangan, tapi harapan saya semoga sharing ini bermanfaat. Dan jika memang sharing ini bermanfaat, saya harap kan bisa di-share ke tetangga-tetangga, ke teman-teman di media sosial lainnya juga. Oke, kita ketemu di video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk kasih like, subscribe, komen yang membangun, yang positif, kemudian share untuk video ini agar saya semakin semangat, agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.